Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin dari BINUS University. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan topik mengenai praktikum data warehouse, teman-teman. Nah, dalam episode kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu kalau sekarang adalah membangun data source dan data source view. Nah, secara overview, apa sih fungsi dari data source ini? Nah, jadi data source ini nanti akan diambil dari data Adventure Works yang telah kita restore sebelumnya di SQL Management Server, SQL Management Studio, untuk nanti di-load di Visual Studio yang nantinya kita akan manipulasi ke depannya agar bisa dianalisis. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja, pertama kita perlu membuat project. Nah, sebelumnya kita telah membuat blank solution ya di Visual Studio. Nah, ini silahkan buka teman-teman Visual Studio-nya. Nah, melanjutkan dari yang sebelumnya, kita telah membuat blank solution yang bernama DWH Asep. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman silahkan buat project. Gimana caranya? Bisa diklik kanan di solution ini. Nah, nanti di sini ada add new project. Nah, teman-teman silahkan dicari analisis. Diketik saja analisis karena dia kan banyak. Analisis task. Analisis service multidimensional and data mining. Teman-teman pilih yang ini, lalu klik next. Di sini silahkan beri nama. Di sini saya beri namanya sama saja, DWH Asep. Lalu di create ya teman-teman. Oke, sekarang sedang proses pembuatan project-nya. Nah, dia sedang membuat project Visual Studio-nya. Ini adalah tempat nanti kita akan menyimpan data source-nya. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa folder. Ada data source view, cubes, dimension, mining structure, roles, assemblies, dan miscellaneous. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membangun data source. Gimana caranya? Kita langsung praktek saja. Teman-teman di sini ada data source, bisa diklik kanan. Nah, teman-teman bisa new data source. Oke. Nah, di sini dia akan ada panel atau dialog welcome. Nah, tinggal diklik next saja. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih berdasarkan existing, teman-teman. Jadi di sini bisa berdasarkan objek lain. Kalau objek lain itu kalau teman-teman misalkan punya project lain di si Visual Studio. Nah, sedangkan kalau ini adalah dari existing project yang ada di SQL Server. Tinggal pilih yang ini. Nah, ini masih kosong, silahkan di new. Nah, teman-teman akan dialihkan ke halaman Connection Manager. Nah, sebelumnya kita telah menginstal yang namanya Integrated Service Project. Nah, ini adalah salah satu fungsi package tersebut adalah di sini. Karena dia dapat menghubungkan kita dengan SQL Server Management Studio. Oke, teman-teman. Di sini tidak muncul ya. Di sini tidak muncul server name-nya. Nah, gimana kalau misalkan tidak muncul? Ketika tidak muncul, teman-teman silakan buka namanya Microsoft SQL Server Management Studio-nya. Nah, di sini kita kan akan memakai server desktop C22M7N1 ini ya. Nah, tadi saya sudah coba refresh tapi belum muncul. Nah, gimana kalau misalkan seperti itu? Teman-teman bisa klik Properties. Nah, di sini ada name. Teman-teman silakan manual di copy saja. Oke. Pindah lagi ke Visual Studio, lalu dipaste. Nah, nanti dia akan disuruh memilih database-nya. Nah, di sini dia muncul Adventure Works DW 2019. Silahkan dipilih. Sebelum di OK, silahkan tes koneksi terlebih dahulu. Nah, dia tes koneksi sukses. Berarti teman-teman berhasil connect ke server tersebut ke database Adventure Works yang sedang kita praktekkan. Lalu klik OK. Nah, ini sudah masuk ke sini, teman-teman. Setelah ini gimana? Nah, teman-teman tinggal di next saja. Ini kita sudah memilih ya. Kita sudah memilih Adventure Works.
Next. Nah, ini kita tinggal memilih yang service account. Lalu kita next. Beri nama. Misalkan AdventureWorks DW 2019. Lalu klik finish. Nah, ini kita telah berhasil menambahkan data source, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba membangun data source view. Nah, apa sih bedanya? Nah, data source ini hanya berisi data-data dalam tabular, sedangkan data source view ini nanti bisa dalam berbentuk tampilan. Bedanya seperti itu saja sebetulnya. Nah, cara menambahkannya seperti apa? Kita tinggal klik kanan lagi di bagian data source view, lalu klik new data source view. Nah, ini bisa diklik next lagi. Kurang lebih sama, teman-teman, caranya. Nah, di sini dia sudah merelasi ke AdventureWorks DW 2019 yang ada di data source. Jadi ini lebih simpel gitu, karena proses integrasi itu terjadi di data source-nya. Ini bisa di next. Nah, ini akan tampil semua tabel yang ada di AdventureWorks, termasuk dengan view-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di AdventureWorks kan ada tabel, ada view. Nah, ini si view-nya pun ada gitu. Jadi teman-teman udah bisa memindahkan. Nah, karena di sini agar fleksibel, saya akan pindahkan semua ke include objects. Nah, bedanya apa? Nah, available object adalah tabel atau view yang tersedia di SQL Server Management Studio atau di database AdventureWorks. Sedangkan include objects adalah objek-objek baik berupa tabel atau view yang akan kita manipulasi di dalam Visual Studio. Nah, makanya saya akan pindahkan semuanya ke kanan agar kita bisa olah nantinya. Lalu klik next. Nah, di sini beri nama juga. Saya akan beri nama default, lalu finish. Oke, kita telah berhasil untuk membangun data source dan data source view. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang topik ini. Apabila teman-teman mendapatkan manfaat, silahkan di-like dan di-share kepada teman-teman semua agar semuanya dapat merasakan manfaatnya. Kita akan melanjutkan praktikum ini di topik selanjutnya mengenai membangun OLAP Cube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.